Oke, shalom guys, semuanya kembali lagi di podcast HW Project. Dengan aku di sini Nanda ya akan menjadi host yang baru karena masih magang ya teman-teman. Oke, di sini kita akan membahas seputar dengan dunia pendidikan yang akan diselaraskan dengan kekristenan itu apa. Kemudian di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu bintang tamu yang multi talentan di dunia pendidikan ya. Oh yes, udah bisa. Tapi enggak ding, aku enggak multi talent. Oh, enggak multi talentan Om. Hanya beberapa. Masalahnya banyak ini Om. Udah jadi orang tua. Waduh, kok agak gimana gitu ya Om, tapi orang tua, ya. Guru, ya, sekaligus guru sekolah minggu. Iya. Oke, kita langsung sambut saja Pak Iba. Hai, shalom semuanya. Oke. Dipanggilnya Pak Iba ya Om? Iya. Oke, siap. Dari SMP sampai SMP. Saya dipanggil Pak Iba ya. Dulu Iba, sekarang Pak Iba. Sekarang Mbah Iba. Sudah punya cucu ya sebenarnya. Oke, jadi kita di podcast kali ini mengundang Om Iba ini karena memang latar belakang Om Iba ini di dunia pendidikan yang kita sudah tahu ya, mungkin teman-teman yang sudah mengenal Om Iba sudah tahu kalau Om Iba ini sangat mahir dan sangat berpengalaman di dunia pendidikan ya teman-teman. Ya. Oke, mungkin langsung masuk saja Om ke podcast kita di ini pagi, siang, sore, malam. Ini hari siang, pagi, ini sore Om. Kita tag-nya sore ini Om. Oke, mungkin kita bahas yang santai-santai dulu. Oh iya. Sekarang kesibukannya apa Om? Saya ya jadi guru. Jadi guru Om. Jadi guru setiap harinya jadi guru. Oh, setiap hari jadi guru. Iya. Cuma jadi guru aja Om? Atau ada sambilan yang lain Om? Maksudnya sambilan yang lain apa ya? Jadi yang wakil gitu Om. Oh iya. Itu cuma wakil kepala sekolah. Oh, puji Tuhan. Oh. Oke, berhubungan dengan latar belakang dari Om Iba ini, mungkin sebelum kita masuk menuju ke lebih dalamnya lagi Om, mungkin kita akan baca satu ayat dulu ya Om ya. Oke, ya. Yang akan kita ambil sebagai pedoman dasar kita di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Yang menyebutkan seluruh kitab suci adalah diilhamkan oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki keadaan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, Allah dapat sempurna dan siap untuk melakukan setiap perbuatan baik. Kayaknya itu yang 2 Timotius Om. Enggak, itu kata-katanya banyak yang salah loh itu. Oh, ada yang beda Om. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Om. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Gitu. Oke Om, yang ini kayaknya beda versi Om, beda versi Alkitab Om. Iya. Oke, ini yang terjemahan baru ya teman-teman, mohon maaf. Oke, berhubungan dengan ayat tersebut ya Om, aku mau tanya ini sih Om, di pembahasan yang pertama kita, seberapa penting sih Om sebenarnya, kalau Om kan ini latar belakangnya kan sebagai guru pendidikan, berarti kan pendidikan itu seberapa penting untuk anak-anak di generasi sekarang itu tetap mendapatkan kekristenan gitu loh, spiritualnya. Ya, yang namanya pendidikan itu sangat-sangat penting dan itu memang dibutuhkan untuk kita semua ya. Kalau coba kita buka di ayat di pasal Amsal 22 ayat yang ke-6. Di situ tertulis, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya.
maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, ayat ini mewajibkan kita sebagai orang tua atau sebagai orang yang lebih di dalam kerohanian, itu harusnya kita itu mendidik anak kita atau orang yang di bawah kita lah gitu. Kita ajarkan dia supaya dia itu berjalan sesuai dengan jalan yang harus dilalui. Kita bisa menjadi role model, jadi contoh, kita bisa memberi nasihat pada mereka supaya mereka hidupnya tidak melenceng dari harus jalan yang harusnya dia lalui itu tadi. Jadi pendidikan itu membawa mereka menuju jalan benar. Kamu itu harus lewat sini. Kalau lewat sini kamu nanti hidupnya mungkin nggak karu-karuan atau hidupnya kacau gitu ya. Nah, itu harus diarahkan. Kita itu buat sebagai orang yang istilah lebih dalam mungkin dalam kerohanian atau pendidikan, kita itu mengarahkan pada anak didik kita gitu supaya jalannya lebih baik dan benar ya, sesuai dengan jalan mamanya itu firman Tuhan ya, sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Enggak malah mengikuti arus zaman ya Om. Apalagi sekarang menuju ke arah yang negatif ya Om. Negatifnya luar biasa. Hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita tidak kuat di dalam iman, tidak kuat karakter kita atau tidak kuat, kita pasti akan terseret ya Om. Iya. Makanya peran pendidikan itu sangat penting. Sangat penting. Makanya pendidikan itu dalam kekristenan sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Iya. Oke. Kemudian kalau kita ngomong peran pendidikan ya Om, pastikan di zaman sekarang itu perkembangannya makin pesat ya Om. Iya. Apalagi pendidikan sekarang kan juga udah mulai ini ya Om, pakai teknologi modern, AI, terus internet juga udah makin berkembang, ChatGPT dan lain sebagainya. Ini aja kita juga ada. itu di belakang Om. Di belakang ya. Ya itu sih Om. Mungkin terkait dengan perkembangan zaman sekarang itu apa sih Om? Mungkin yang Om selama ini menghadapi tantangan-tantangan di perkembangan zaman sekarang itu yang paling terlihat signifikan tuh apa Om? Dari zaman dulu tantangannya apa aja ini Om? Ya tantangannya itu kadang-kadang orang itu tidak bisa tidak bisa menyelaraskan antara firman Tuhan yang dia dapat dengan perkembangan zaman. Kalau orang tidak bisa, wah itu bahaya. Jadi oleh karena itu kita sebagai orang yang lebih dewasa itulah itu kita harus menanamkan iman yang kuat. Kalau nggak kuat, wah bahaya sekali. Makanya yang ringan-ringan saja lah dulu cuma rokok gitu. Iya. Itu kalau kita biarkan, kita tidak pernah menegur, bablas. Pasti akan keterusan ya Om. Nggak cuma rokok nanti. Iya. Oke. Kalau maminya dia ngomong jorok sedikit, didiamkan. Dua dikit. Lama-lama banyak Om. Banyak bahaya. Makanya kita sebagai orang tua itu harus mendidik mereka. Bahkan kalau bisa kita memberi teladan, memberi contoh ya Om. Bagi dia. Kalau kita istilahnya nyeneni anak kita ya, kamu jangan merokok padahal kita gini. Iya. Podo wae Om, malah contoh nih Om biasa nih kadang-kadang kan Om. Padahal apa yang dilihat anak itu yang dilakukan. Iya benar. Makanya kenapa ada istilah ini ya Om, keluarga itu pendidikan pertamanya anak gitu ya Om. Iya betul. Iya. Pinter terus. Sama Om, soalnya Om. Oke, apalagi? Nah, dari tantangan yang kita udah bahas tadi ya Om, mulai dari perkembangan internet, terus mulai dari contoh-contoh yang nggak bener Om, dari orang tua ke anaknya. Kira-kira mungkin Om juga sebagai orang tua nih, ada cara-cara tersendiri nggak sih Om buat ngatasi itu Om, ngatasi tantangan di perkembangan zaman ini Om, untuk mendidik anak? Caranya ya itu tadi
Tapi coba kita tengok dulu ya. Oke, Om. Saya ada ayat itu yang bagus. Kayaknya sepele ayatnya, tapi itu mendidik kita itu. Oh gitu Om. Coba ya. Dalam Kisah Rasul 7 Kisah ayat Rasul. 22 dikatakan, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Kita lihat kisah Musa ini. Dulu dia itu istilahnya Cuma dilarung terus bukan dibuang lah itu ya. Iya. Memang sengaja. Tapi ditemukan oleh Putri Firaun. Putri Firaun. Akhirnya dirawat jadikan istilah pangeran. gitu. Iya. Dan di dalam kerajaan itu kan dididik supaya orang itu secara secara karakter baik, secara dia dididik seperti itu kerajaan untuk gitu ya, bisa menghadapi besok-besoknya. Iya. Bahkan perang pun diajari. Oh iya. Iya, perang diajari sehingga Musa itu waktu besar kuat. Udah kuat. Karena dia sudah diajari untuk siapa berperang. tahu besok ada perang, Iya. dia bisa. Nah, sebagai orang Kristen, pendidikan itu juga seperti itu. Yang namanya zaman itu kan jalan terus. Pasti jalan terus. Maju terus, ya toh. Tetapi kita harus membekali anak kita seperti Musa dibekali tadi. Membekali, apa bekalnya? Yaitu kita memberikan salah satunya tadi teladan untuk anak kita. Iya. Memberikan firman Tuhan. Kamu itu harus begini, harus begitu. Ajarkan seperti 10 perintah Allah itu yang diajarkan. Karena firman Tuhan itu dari dulu sampai hari ini sama terus. Sama terus. Oh. Yang berbeda itu zaman, ya toh? Iya, betul. Kalau zaman berbeda, kita ikut berbeda, wah bahaya. Makanya zaman itu berubah, tapi firman Tuhan tetap tidak berubah. Nah, kita tanamkan itu firman Tuhan itu ya dan amin. Kita kuatkan di situ supaya itu bisa membentuk karakter anak kita. Jadi kalau anak kita ya seperti contoh anak saya itu dulu ora sombong loh ini. Darane sombong. Enggak Om, kan saya juga anak juga Om. Iya. Itu diberitahu kamu itu dia kan punya pacar dulu ya. Oke Om. Maaf ya anakku. Yang disebut. Dia dulu punya pacar. Pacarnya memang cantik. Oke Om. Kaya. Tapi aku nggak perbolehkan. Oh kenapa Om? Kenapa nggak dibolehin Om? Oke. Iya. Gitu Om. Kan terang tidak bisa. Betul. Tidak bisa bersatu dengan gelap. Betul Om. Saya walaupun pacarmu cantik, walaupun pacarmu kaya, Betul. aku nggak merestui hubungan kalian. Karena memang sudah tidak sejalan dan seiman ya Om ya. Terus dia itu anu banget itu. Mikir Om, mikir keras Om. Langsung diputus loh. Oh gitu. Langsung detik itu. Langsung diputus. Keren kan? Keren Om. Kalau kamu bisa nggak kira-kira? Waduh. Iya. Putus. Oh gitu ya. Om. Ya sekarang sudah dapat. Iya. Sekarang anak Tuhan luar biasa. Iya. Itu karena apa? Itu termasuk didikan kita. Kalau enggak, Iya bener Om. bahaya. Kalau kita ya apa-apa, yang penting kan manusia. Jalan-jalan aja gitu. Ya. Atau apa-apa paling lagi pacaran besok enggak, jangan sampai gitu. Iya. Itu bisa katut nanti anak kita. Takutnya nanti malah jadi kebiasaan ya Om. Iya, waduh, jatuh. Waduh. Takutnya nanti jadi Tapi mahal, kebiasaan. ya. Ya, tapi itu. saya aman. Iya Iya, Om. itu. Takutnya jadi kebiasaan soalnya ya Om. Jadi perkembangan zaman seperti sekarang ada istilah LGBT dan sebagainya itu. Iya. Kalau kita nggak kuat, Pasti malah akan terbawa iya arusnya. mereka itu memberikan ini itu LGBT itu sebenarnya orang yang istilahnya Iya. apa ya itu Malah saya salah apa ya, salah wadah atau gimana? Salah wadah. Iya, benar Om. Tapi jangan sampai seperti firman Tuhan yang mengatakan jenis kelamin hanya ada dua, Hanya ya ada udah dua saja. Laki-laki dan perempuan Om. Iya. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, bukan betul. Adam dan ya itu.
Mungkin Adam dan Simon ya enggak? Nggak mungkin om. Ini. Adam dan Simon Iya. atau Adam dan Andreas kan nggak mungkin om. Iya. Iya iya iya. Ya iya. itu. Ya, Adam dan Nanda nggak boleh juga ya kan? Iya. Saya Ya, masih normal kok Tom, tapi aman aman. Ya maksudnya gini, walaupun zaman itu berkembang dengan pesat, walaupun zaman itu mungkin berkembangnya jahat ya istilahnya. Iya. Kita itu kalau kuat di dalam iman, itu Pasti- karakter kita kuat, tetap kita nggak bisa akan melewati itu. Iya iya iya. Benar. Iya itu. Nggak akan Makanya malah kita itu harus bisa memberi contoh anak didik kita, termasuk di sekolah, nggak cuma di secara Kristen Nggak ya. mungkin, Di sekolah juga kita agak saklek juga. Aku seneng kalau apa? Gimana? Ketemu siswa gitu murid misal. Itu kita kadang-kadang kalau saya di sekolah negeri ya, Iya om. Kan yang Kristen cuma saya dan dua agama Kristen. Kalau saya ikut-ikutan istilahnya dengan guru-guru yang lain Iya. yang suka ngerokok dan sebagainya, Malah- percuma iya, gitu. Ya bisa gitu, ya jadi terang. Iya. Kita harus jadi terang. harus sih. menjadi terang di tengah kegelapan. Om. Iya, Betul. gitu. Salah Tapi satu- jangan jadi terang di terang juga om. Iya kan? Iya, iya. Tapi aku ya terang di dalam terang ada senengnya juga itu kalau secara maksudnya bukan anu, kalau kita punya anak kalau bisa dididik di sekolah kan di sekolah Kristen. Oh, gitu. Maaf kalau saya Iya, salah. iya, iya. Karena di sekolah negeri, terutama saya kan di negeri ya, Iya itu om. Heeh. pendidikan kekristenan itu terlalu minim, bahkan tidak ada. Oh, gitu. Hanya pas pelajaran agama saja. Mm-mm. Kalau di sekolahan kan banyak. Karena ya. ya kalau di sekolah Kristen kan memang bahkan tiap hari aja misal Iya. tiap pagi kan ada doa dan lain sebagainya. Iya. Om. Kalau di negeri nggak ada, jadi Negeri agak kurang ya. makanya saya kalau punya, tapi anak saya dari dulu negeri cuma SD-nya saja, ya nggak apa-apa. Cuma saya sudah terlanjur ya istilahnya. Kalau Iya, belum, iya. bagi yang belum, Bagi yang kalau- belum nih ya teman-teman. ya dari SD, SMP, kalau bisa SMA. Nah kalau umpamanya kuliah terserah. Ya. Bebas karena Soalnya sudah kuat imannya, ah ya betul kan udah dididik dari SD Iya. sampai SMA tuh kuat itu kuat ya biasanya. om ya. Kalau SD masih goyang-goyang, Langsung di negeri dimasuk- wah, bisa. Waduh. bablas. SMP itu juga masih goyang-goyang loh itu SMP. Iya, ya, SMA pun mungkin karena masih ya, masa makanya- peralihan ya om. Iya. Makanya iya. saya tuh agak sedih ya. Lihat Kenapa, Om? kondisi gitu Iya. lihat kondisi siswa-siswa yang di sekolah di negeri. Di negeri ya. Om. Iya. Karena ya Kekurangan. maksudnya kadang misal udah dapat pendidikan agama Kristennya nih om, tapi Iya. begitu misal istirahat atau apa kan nyampurnya sama teman-temannya yang lain ya om ya. Dan agama Kristen itu cuma pas jam agama saja. Iya benar. Nggak ada kegiatan lain. Nggak ada kegiatan Iya, lain om. itu. Dan kadang-kadang tuh kalau saya kan juga di negeri ya om, mengalami sendiri om. Kadang-kadang juga kalau ada acara Kristen tuh jarang om, setahun ada. sekali, malah iya malah nggak ada ya Nggak kadang om. ada. Makanya Iya, iya, iya. ya itu. Ya gitu ya teman-teman. Tapi bukan bermaksud untuk mendiskreditkan yang lain juga ya Iya, teman-teman ya. Tapi iya. kita karena pembahasannya terkait dengan pendidikan agama Kristen, jadi ya agak kurang gitu ya Kurang, om ya, kurang, agak iya. kurang esensinya ya om. Iya. Iya ya. Itu tadi kita sudah ngomong terkait dengan strateginya ya om. Kira-kira Iya. gimana buat ngatasi tantangan di zaman sekarang yang kita selaraskan dengan pendidikan. Terus ini sih om, aku mau tanya sekarang kan banyak om. Aku melihat di sekitarku ya om, teman-teman tuh kayak, wah spiritualku bagus. Aku misal pelayanan, aku misal ke gereja terus tiap hari doa, tapi nggak peduli pendidikan om, pendidikannya ditinggal misal, atau malah sebaliknya om, aku pinter, aku bisa dapat sekolah yang bagus, tapi spiritualnya kurang. Itu menurut om gimana om? Kira-kira untuk mengatasi orang-orang yang kayak gitu tuh mengarahkannya gimana om? Harus seimbang. Harus seimbang. Saya waktu masih ikut youth ya dulu. Ya. Sebelum youth remaja. Remaja teen Saya berarti, remaja Om. ya teen. Dulu ada temen saya punya temen cewek ya. Tapi bukan pacar lo ya. Iya om. Sekarang dia jadi pendeta juga. Oh, udah Ya, jadi pendeta, oh. jadi Iya, pendeta. Dia tuh dulu temen vokal grup.
dia itu pelayanan luar biasa. Gitu. Jadi Gimana Om? dia itu pemain gitar kan. Gua kalau Waduh. ikut vokal di sana, vokal di sini, ikut semua. Ikut Iya. semua. A, B, Sampai C, D, E gitu Om. sampai hari belajar nggak punya dia. Oh gitu Om. Karena terlalu Fokus banyak pada pelayanan. pada pelayanannya aja Om. Dia pelayanan di mana-mana ada. Aduh, saya itu- Kabeh dirambah Om. dirambah, iya. Jenengan enggak Om? Enggak. Tapi kan Tapi aku selaras. bisa bener. menyisihkan waktu untuk yang lain juga. Kalau Iya, dia nggak bisa, sampai dia itu nggak lulus waktu itu. Oh gitu Om. Sekolah nggak bisa sampai berapa tahun ya? 4 tahun, 5 tahun. Sampai SMA-nya. lama ya Om. ya? Iya, makanya ya karena dia Karena memang terlalu mengesampingkan pendidikannya ya Om. dia pernah protes sama Tuhan, aku kan sudah melayani engkau, aku sudah untuk engkau, tapi mengapa aku nilainya jelek? Oh gitu Om. Sampai yang lain tuh Iya. Waduh. Nah itu. Oh gitu. Iya. Ya, jangan nyalain Tuhan, aku bilang gitu. Karena kamu memang fokusnya keliru. Harusnya kamu walaupun melayani Tuhan, tapi kamu jangan melupakan Pendidikanmu juga. ya pekerjaanmu yang lain, termasuk pendidikanmu. Loh, tapi kan aku melayani Tuhan, tetap ngeyel. Iya, waktu tetap itu. ngeyel. Waktu itu ya. Nah, Waktu itu. ya, akhirnya dia nggak tahu. Akhirnya Sekarang dia juga udah waktu itu terpindah. Saya nggak tahu. Tapi tahu-tahu dia beri kabar, aku sekarang di sebuah kota jadi Wah. ibu gembala. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun Akhirnya- dulu Iya, nggak peduli. Iya, iya. Sekarang udah disadarkan. Iya, sudah disadarkan. Udah Ya disadarkan. itu. Makanya kita harus seimbang. Jangan kita hanya pelayanan tok. Iya, Gitu. jangan hanya pendidikan itu. Pendidikan tok. Ada tuh orang sini juga ada loh. Kalau dulu murid sekolah minggu, Oh gitu Om. muridku sekolah minggu, Oh, dia itu kalau mau ujian mau apa nggak pernah sekolah minggu, bahkan Fokusnya ujian bahkan terus gitu. les kok hari minggu pas sekolah minggu jamnya. Waduh, jadi nggak pernah sekolah minggu, aku sedih banget. Iya, Oh iya Om. jadi lesnya itu pas Emang pas jam hari- sekolah minggu, hari minggu. Aduh, ya itu. Jadi kalau itu juga keliru kan? Iya, malah justru lebih ngeri juga ya Iya Om. ngeri. Ya. Kalau cuma pendidikannya doang, Iya. tapi Nah, itu. spiritualnya nggak dibangun Ya, kan makanya harus seimbang. harus Kita selaras juga ya Om. Ya itu jadi kalau kita mau melayani Tuhan, jangan lupakan pekerjaan yang lain. Iya. Kalau kamu bekerja, tapi jangan melupakan juga kamu juga harus melayani Tuhan. Gitu. Iya. Oke Om. Gitu ya teman-teman. Jadi pada intinya pendidikan itu memang harus sejalan dan juga selaras dengan iman Kristen ya Om. Iya. Ya. Nggak boleh hanya salah satunya yang ditonjolkan. Oh, Apalagi dua-duanya nggak ada kan wah. Itu. makin lagi Om. Makin lagi udah nggak berpendidikan. Nggak ada spiritualnya. Ada orang seperti itu. Iya ada Om. Tapi nggak tahu juga ya teman-teman ya. Kita nggak mau ngejudge orang, tapi iya pasti ada di luar sana ya. Kemungkinan ada. Kemungkinan ada orang yang kayak gitu. Ya tergantung bagaimana kita di zaman sekarang ini untuk dapat meluruskan orang-orang yang seperti itu ya Om. Iya. Ya. Tugas kita ya Om. Yes. Apalagi kita yang udah dewasa, baik dalam manusiawinya dewasa maupun dalam rohaninya juga Iya, dewasa ya. harus itu. Kita harus membantu orang Secara lain. jasmani dan rohani kita harus Betul. dewasa. Harus menjadi teladan juga ya Iya. bagi orang lain. Teladan. Kadang-kadang teladan itu ya tipis dengan telatan. Iya. Teladan apa? Malas. Ya, teladan malas. Oke, mungkin ada ini Om, ada pesan atau kesan terakhir terkait dengan pendidikan yang selaras dengan kekristenan Om. Lu sudah selesai nih. Karena kayaknya kita memang tidak terbatas waktu nih Om. Malah kepengen ngomong ya. Enggak. Ya, jadi pesan untuk anak atau untuk teman-teman pemirsa semua atau untuk orang tua ya. Buat anak dulu Om. Oh, Karena buat kan kita anak, tujuannya untuk pendidikan anak nih Om. Ya, untuk anak
Kalau kalian belajar, kalian harus ingat, kalian harus bisa menyesuaikan antara keimanan dan keselarasan Dan antara pendidikan, pendidikan sendiri dan keimanan. Jangan salah satu kuat, dua-duanya harus seimbang. Jadi umpamanya saya sekolah, saya belajar, tapi saya tidak melupakan juga melayani Tuhan atau ikut kegiatan di gereja gitu misalnya. Gitu. Tapi juga pesan untuk anak-anak yang suka ke gereja setiap hari, tolong luangkan waktu untuk belajar, jangan sampai jangan sampai meninggalkan tugasnya. Iya, jangan sampai seperti itu. Oke, untuk orang tua, tolong didiklah anak-anak kita. Itu mungkin Bapak Ibu tidak bisa ngomong secara lisan, kita bisa memberi teladan bagi mereka. Umpamanya kita, ya tadi seperti tadi, kalau merokok, kalau Bapak Ibu merokok, itu kok tidak bisa menjadi contoh. Jangan merokok, kita sendiri merokok. Maka hindari. Kita harus bisa melakukan firman Tuhan, dan kita lakukan persis apa yang seperti firman Tuhan lakukan, karena itu akan ditiru anak kita. Iya. Harus dari diri kita sendiri dulu ya, Om. Yang kalau belajar. Kita memberi contoh, kita jangan membunuh, jangan itu, jangan tapi kita ngelakuin. Jadi kita harus melakukan dulu, baru kita bisa melakukan firman Tuhan. Kita itu nggak usah ngomong aja, anak itu melihat kita. Iya, benar. Jadi dia meneladani kita. Kalau teladan kita baik, pasti anaknya baik. Juga akan baik. Iya, itu pesan saya. Iya. Oke, mungkin ini sebenarnya masih kalau mau dikulik masih panjang lagi nih, Om. Iya. Tapi kita cukupkan sampai di sini aja, teman-teman. Kita akan jumpa lagi di episode-episode yang berikutnya untuk podcast HW Project. Terima kasih juga buat Om Iba atas kesempatan dan waktunya bisa bergabung dengan kami di podcast ini, Om. Oke, sampai jumpa teman-teman, dan terima kasih sudah menonton podcast ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen untuk channel ini ya teman-teman, biar dapat info-info podcast selanjutnya. Oke. See you. Shalom. Ya.